Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan bab tentang hibah. Ada dua hadis yang belum kita bahas, yaitu hadis yang pertama, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya nisa al muslimat, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah sekali-kali tetangga menghina, meremehkan tetangganya yang lain walau firsina syatin, meskipun si tetangga itu memberikan hadiah hanya firsina syatin, itu tulang kambing yang dagingnya sedikit. Nah itu ya. Bahkan tulang pun tulang kecil gitu ya. Uzaim qalilul lahm, itu firsin. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, maksud hadis ini Bapak Ibu, kalau ada tetangga memberikan hadiah kepada kita sop daging kambing, isinya cuma tulang tok, dagingnya cuma sedikit gitu ya. Nah, itu jangan dihina, jangan diremehkan. Itu maksudnya. Nah, ini khitabnya adalah para wanita muslimat. Kenapa demikian? Karena biasanya yang masakan ibu yang juga seringkali merasa keberatan untuk memberikan hadiah kepada tetangganya kalau itu sedikit, juga ibu-ibu. Maka ditegurlah oleh Nabi, ya nisa al-muslimat. Pelajaran penting dari hadis ini Bapak Ibu, bahwa hadis ini menunjukkan anjuran untuk saling memberi hadiah kepada tetangga. Kenapa demikian? Karena bisa jadi tetangga itu antar tetangga saling menyakiti, yaqa'u bainahum syai'un minal adza, bisabab minal asbab, karena banyak sebab. Misalnya tetangga punya ayam, datang ke teras rumah kita nelek sembarangan, mungkin nggak itu terjadi? Ya, atau mungkin kitanya yang punya ayam kita nelek di rumah tetangga. Atau anak kita masih kecil, tahu-tahu keran rumah tetangga dibuka lama, airnya enggak ditutup lagi kan. Atau kita punya anak masih kecil, main ke belakang rumah tetangga, ada sumur terbuka, lalu sembarangan dimasukin semua sama anak-anak kita. Nah, itu pernah kami alami gitu ya. Jadi anak kami masukin segala sesuatu ke sumur tetangga. Wah, tetangga jelas sekali marah itu ya. Nah, dan itu di luar kendali kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, saling memberi hadiah dengan tetangga itu
dalam rangka untuk menjalin hubungan baik antara kita dengan tetangga kita untuk menunjukkan kasih sayang kepada tetangga. Makanya Nabi menganjurkan untuk saling memberi hadiah sekaligus untuk menyambung tali silaturahim dengan tetangga. Ya, hubungan baik maksudnya. Nah, kata Ibnu Abdul Bar, hadis ini menganjurkan ala sillati wal hadiyati bi qalili syai' wa kasirihi. Hadis ini mendorong kita untuk asilah itu menyambung hubungan ya. Wal hadiyah, memberi hadiah bi qalili syai' wa kasirihi, baik dengan sesuatu yang sedikit maupun yang banyak gitu. Nah, dan sekaligus hadis ini menunjukkan bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga, menjaga tetangga. Nah, maka kalau kita berbuat baik kepada tetangga, suka memberi hadiah kepada tetangga, dan kita berusaha ya untuk tidak menyakiti tetangga, maka begitulah nanti tetangga akan memperlakukan kita. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Lalu kesimpulan lain dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan ala masru'iyati qabulil hadiyah walau qallat. Nah, hadis ini menunjukkan disyariatkan bagi kita untuk menerima hadiah walaupun hadiah yang kita terima itu sedikit. Kenapa? Lima fi qabuli al-qalili min istijlabi al-mawaddati wa idhabi as-sahna. Karena dengan kita menerima hadiah ya dari tetangga kita walaupun itu sedikit, itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang antara kita dengan tetangga dan menghilangkan kedengkian gitu. Dan hadiah idza kanat yasirah, walaupun dia itu sedikit, adallu ala al-mawaddati wa ashali alal mahdi, itu lebih menunjukkan kasih sayang ya itu. Dan tentu ini perkara yang mudah ya bagi orang yang memberikan hadiah. Dan tidak sepatutnya berdasarkan hadis ini ya, orang yang menerima hadiah memandang remeh, meremehkan, mengecilkan hadiah yang dia terima dari tetangganya, meskipun memang faktanya cuman tadi pirsina syatin, tulang yang dagingnya cuman sedih, itu jangan diremehkan. Kira-kira lebih sedikit mana kita menerima hadiah dari tetangga kita, semangkuk sup yang isinya cuman tulang, daging cuman sedikit dagingnya, dibanding dia tidak memberikan apa-apa kepada kita, mana lebih sedikit? Ya, fa innal adam aqall, fa inna al adam aqallu min dzalik. Tidak memberi itu lebih sedikit lagi gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, oleh karenanya jangan dianggap remeh pemberian hadiah dari tetangga kita walaupun memang itu sedikit. Nah, kalau kita tolak, opo sop koyo ngono kuwi kok dikasih ke saya, itu seneng. Bawa lagi gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Sakit hati tetangga. Ya Allah gitu. Saya berniat baik ngasih hadiah kok enggak diterima. Gitu. Tapi kalau kita ya hormati dia, ya walaupun sedikit kita terima dengan senang hati, maka justru itu akan soro kasiron gitu, akan terasa banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudahlah cukup sebagai dalil petunjuk ketika tetangga kita memberikan hadiah kepada kita. Ini menunjukkan bahwa dia ingat sama kita. Betul atau tidak? Iya. Andai kata dia nggak ingat, nggak mungkin dia ngasih hadiah. Dia ingat sama kita. Oleh karenanya jangan dianggap sedikit. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu alasan penting lainnya kenapa kita perlu menerima hadiah walaupun sedikit dari tetangga kita. Nah, karena sikap menerima dengan senang hati pemberian hadiah dari tetangga kita meskipun sedikit, ini merupakan sikap beruswah kepada
Nabi SAW. Berusaha itu apa? Menjadikan Nabi sebagai contoh. At-ta'assi bin Nabi. Di mana beliau pernah mengatakan, lau uhdiya ilayya zira'un au qura'un laqabiltu. Seandainya ya diberikan hadiah kepadaku zira' au qura', paha, kaki depan atau kaki belakang, cuman itu toh laqabiltu. Pasti aku terima, kata Nabi SAW. Nabi saja kalau dikasih hadiah itu diterima. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Dan sekaligus kalau kita nerima hadiah dari teman kita, saudara kita, tetangga kita, walaupun itu sedikit, menunjukkan bahwa kita itu qanaah, tidak meremehkan tadi. Nah, ini diantara beberapa faedah penting dari hadis Abu Hurairah ini. Yang berikutnya, tidaklah boleh seorang muslim ya merasa tidak mau memberikan hadiah kepada tetangganya gara-gara yang mau dia berikan sedikit. Ya, misalnya gini, kita buat pisang goreng di rumah. Lah, pisang goreng itu paling hanya 20 potong gitu ya. Lalu kita mau ngasih tetangga, kasih 5 potong. Kasih nggak usah ya? Nggak usah deh, cuma 5 misalnya. Nggak jadi deh saya. Nah jangan. Ya, bersikap kita menganggap remeh hadiah yang menurut kita ini kecil, sedikit, itu jangan. Tidak sepatutnya seorang muslim dia nggak jadi berbuat baik gara-gara apa? Gara-gara dia memandang apa yang akan dia berikan sesuatu yang sedikit. Nah, itu jangan. Nah, artinya lanjutkan gitu. Sudah ada niat memberikan hadiah meskipun cuma 5 potong pisang goreng, berikan. Gitu. Nah, biasanya ibu-ibu itu kalau hanya sedikit nggak enak gitu ya. Nah, sebenarnya langsung dibetulkan sama bapak-bapak ya. Nah, jangan merasa tidak enak. Maka fa'alal muslimi an yu'awwida ahlahu alal ihda walau kana qalilan. Nah, seharusnya seorang muslim itu, para bapak, para suami membiasakan keluarganya untuk saling memberikan hadiah walaupun sedikit. Itu Bapak Ibu. Itu ya suatu kebaikan. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan terakhir dari hadis ini adalah ya, karena wanita, ibu-ibu adalah penanggung jawab keuangan di rumah gitu ya. Yang belanja, yang masak pada umumnya kan ibu-ibu. Nah, harta gaji suami pada umumnya yang megang ibu-ibu. Nah, gitu. Maka dia ya kalau hanya memberikan 5 potong pisang goreng itu tidak perlu izin dulu kepada suami ya gitu ya. Kalau hanya memberikan pisang goreng yang tidak banyak itu, kecuali kalau si ibu itu tahu bahwa suaminya memang orangnya pelit. Nah, kalau si istri tahu suaminya pelit, itu lebih baik izin, bahaya nanti. Karena 5 potong pisang goreng bisa dipersoalkan itu ya. Bisa perang dunia nanti ya. Cuman gara-gara 5 potong pisang goreng. Kalau suaminya pelit. Tapi kalau tahu suaminya orang baik, dia tidak pelit, udah tidak perlu ada izinnya. Mungkin bercerita boleh, Pak, tadi aku ngasih pisang goreng ke tetangga 5 potong, Pak. Oh, paling suaminya alhamdulillah bagus, Bu. Akan disupport ya. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ya beberapa kesimpulan penting dari hadis Abu Hurairah ini tentang jangan meremehkan hadiah walaupun sedikit. Hadis yang terakhir dari bab ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, man wahaba hibatan fahuwa ahaqqu biha malam yusab alaiha. Barang siapa memberikan suatu pemberian kepada orang lain, maka yang memberi itu lebih berhak dengan hibahnya selama
hibahnya itu tidak diganti oleh si penerima hibah. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, saya ulangi, barang siapa yang memberikan suatu pemberian, memberikan hibah kepada seseorang, hibah itu memberikan sesuatu tanpa ada balasan, tanpa ada pengganti. Nah, si A memberikan hibah, ya katakanlah Pak Haris memberikan hibah ke Pak Nasir. Nah, maka hibah, apa misalnya hibahnya? Ya sarung gitu ya misalnya. Pak Nasir ini hibah dari saya. Nah, maka Pak Haris yang memberikan hibah ke Pak Nasir, dia lebih berhak untuk mendapatkan, mengambil sarung yang sudah diberikan ke Pak Nasir itu, selama Pak Nasir tidak membalas. Ya, tidak membalas memberikan sesuatu kepada Pak Haris yang memberikan. Nah, apa mungkin itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian? Gitu ya. Mungkin saja. Misalnya sarung yang diberikan Pak Haris ke Pak Nasir jarang dipakai oleh Pak Nasir, misalnya, atau diabaikan, tidak dirawat gitu ya. Ya karena tetangga misalnya, atau teman ya. Nah, dan Pak Nasir waktu mendapatkan hadiah sarung dari Pak Haris itu tidak membalas dengan balasan apapun. Nah, dalam keadaan seperti itu, menurut hadis ini, maka yang paling berhak untuk mengambil kembali sarungnya itu adalah orang yang memberikan hibah gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu dan jemaah sekalian, nah, dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan yang namanya hibah itu ya berarti kan sudah diberikan kepada orang. Maka orang yang memberikan hibah, dia tidak pantas mengambil kembali hibah yang sudah berikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, orang yang mengambil hibah yang sudah diberikan kepada orang itu seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahannya. Itu. Apapun yang terjadi, menurut pendapat yang pertama, ya Imam Ahmad misalnya, Imam Syafi'i, Abu Saur, rahimahumullah ya. Mereka berpandangan annahu la ruju'a fil hibati mutlaqan. Tidak boleh kembali dalam hibah secara mutlak. Walau lam yusab minha, meskipun yang menerima hibah dari kita tidak membalas, tidak memberikan apapun, itu tidak boleh diambil kembali itu. Nah, ini menurut para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Saur. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara sebagian ulama yang lain berdasarkan hadis ini bisa gitu, bisa saja. Nah, dia lebih tadi Nabi mengatakan fahuwa ahaqqu biha malam yusab alaiha. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, pandangan yang mengatakan boleh barang yang sudah dihibahkan kembali dikembalikan atau diambil kembali oleh orang yang memberikan hibah selama tidak dibalas, ini adalah pandangan Al-Imam An-Nakhai, Imam As-Sauri, Imam Ishaq wa ashabur ra'yi termasuk Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, mereka ini adalah ulama-ulama yang berpandangan boleh gitu. Orang yang memberikan hibah boleh mengambil kembali hibahnya jika yang dihibahkan itu tidak orang menerima hibah tidak membalas dan ya seperti tidak diperlukan gitu ya, tidak perlukan. Nah, boleh diambil kembali, mungkin kita hibahkan kepada yang lebih membutuhkan misalnya. Nah, itu menurut Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam As-Sauri, Imam Ishaq. Tapi tadi Al-Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Abu Saur, enggak ya, secara mutlak tidak boleh dikembalikan apapun yang terjadi.
Nah, karena apa? Tadi ada hadis yang Nabi mengumpamakan seperti seekor anjing yang memakan muntahnya. Yang kedua, alasan kedua, Bapak sekalian, menurut mereka qalu wa hadisul bab dhaifun. Hadisnya dhaif gitu. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan laisa fihi ma yasih. Jadi hadis tentang bolehnya seseorang yang memberikan hibah ke orang lain mengambil kembali, itu tidak ada yang sahih hadisnya. Kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis kalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan hadis-hadis tentang hibah. Baik. Nah, sebelum masuk ke bab tentang lukoto itu barang temuan. Kita mendapatkan lukoto. Apakah ada pertanyaan berkaitan bab hibah? Ada, Pak Haris, silakan. Ya, Pak Sugan. Tadi kan dimintakan untuk memberi hadiah kepada tetangga. Ya. Terus ini bukan berarti kita mengingkari sabda Rasul ya. Seandainya kita akan memberi hadiah pada tetangga, tetapi kita sendiri menilainya kurang pantas, cuma sedikit terus nggak jadi. Wah, itu melanggar. Terima kasih Pak. Iya, baik. Monggo Pak Sugani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terhadap harta yang kita miliki kepada anak yang kita sukai. Nah, tapi banget saya. Tapi rugi aja. Boleh bagi harta. Boleh atau tidak itu. Ke anak yang kita sukai mungkin dari 4 anak, ada salah satu yang kita berikan hibah lebih banyak ya. Karena makhluk dulu. Apa nanti setelah kita meninggal dunia, dia juga masih punya hak waris. Kemudian yang kedua, kalau ketika kita menghibahkan harta kita ke lembaga, kayak masjid, apa harus minta taren dulu? Apa itu? Taren itu persetujuan pada anggota keluarga, baik istri maupun anak-anak kita. Pada tujuan kita tuh yaitu amal kita berlanjut. Kalau tidak nih, kalau taren jadinya orang pelit itu nggak mau sama sekali terkurangi. Iya. Mohon penjelasan. Ya, makasih Pak Sugani. Baik. Yang pertama Pak Haris ya. Tidak jadi memberikan sesuatu ke tetangga kita karena kita berpikir ini sedikit nggak pantas gitu ya. Udah deh, saya nggak jadi saja gitu ya. Nah, apakah ini bertentangan dengan sunnah? Jawabannya iya. Karena kata Nabi tadi, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau pirsina syatin. Janganlah sekali-kali tetangga menghinakan, meremehkan ya pemberian kepada tetangganya walaupun pirsina syatin, meskipun tadi cuman sekedar tulang yang dagingnya tinggal sedikit. Kan itu sesuatu yang sedikit. Itu jangan dianggap remeh gitu. Nah, karena di situ ada banyak kebaikan. Baik oleh si yang mau memberikan maupun orang yang menerima. Yang menerima pun jangan mengecilkan. Alasannya tadi sudah disebutkan. Nah, itu Pak Haris. Jadi itu adalah sikap yang bertentangan dengan sunnah ini. Hadis Abu Hurairah tadi. Itu. Jadi cuma memang begini. Kita udah pernah bahas juga ya. Yang mau kita berikan ini masih bagus atau tidak? Nah, itu. Udah basi apa belum? Nah, gitu. Itu harus juga diperhatikan karena lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kata Allah. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian mengeluarkan, memberikan dari apa yang kalian sukai gitu. Jadi kalau mau ngasih Bapak Ibu ke tetangga, ke teman atau ke siapapun, perhatikan. Ini yang mau kita kasih ini enak enggak atau masih layak dimakan atau tidak gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Berdasarkan ayat tadi gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau udah
basi misalnya, dimakan udah, kita aja makan udah nggak enak, malah dikasih ke tetangga, itu jangan. Nah itu dhawabit ya, standar yang perlu juga diperhatikan berdasarkan dalil tadi, yaitu. Nah, terus bagaimana kalau kita seneng tapi tetangga kayaknya nggak seneng? Kan ada yang kayak gitu ya. Nah itu juga nggak perlu. Kalau kita tahu tetangga kita itu sangat tidak suka bau duren, kita baru beli duren banyak kan gitu, borong duren, kasih nggak itu tetangga? Nggak usah, karena kita tahu persis. Kita kalau ngobrol, saya itu paling nggak suka, muntah saya kalau bau duren misalnya. Kalau begitu ya jangan dikasih. Ya, itu juga batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita tahu dia senang, suka, nah itu, dan memang masih bagus makanan yang kita punya, nah itu yang dianjurkan. Dan tadi jangan dianggap remeh, apalagi kita tahu persis tetangga kita sangat senang. Nah itu, yaitu Pak Haris. La tahkiranna. Kemudian Pak Sugani tadi, hibah kepada anak yang paling baik tidak boleh, tidak adil. Bisa punya 4 anak, di antara 4 anak itu ada anak yang ketiga disuruh apa aja nurut, nggak pernah bantah, gitu ya. Soleh pokoknya, ibadahnya bagus, disuruh apa mau. Akhirnya kita kasih hibah motor nih, atau nduk, motor buat kamu. Kakaknya 2 sama adiknya 1 nggak dikasih. Nah bolehkah itu? Tidak boleh. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Siapa dulu kemarin itu kita bahas? Ada sahabat yang kala itu diberikan hibah oleh bapaknya, lalu bahkan minta kesaksian dari Nabi SAW. Waktu itu, An-Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi Bashir ini bapaknya memberikan sesuatu kepada Nu'man sementara saudaranya tidak dikasih. Nah, Rasul tanya, "Aqullu waladika hal tahu misla hadza?" Apakah semua anakmu engkau berikan hibah seperti ini? Faqala la. Kata Al-Bashir, bapaknya Nu'man, enggak semua dikasih. Faqala Rasul sallam, "Farji'hu." Kembalikan kata Nabi. Ambil lagi. Ya ambil lagi, suruh berbuat adil. Maka dalam hadis yang berikutnya mengatakan, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adilah sesama anak-anak kalian. Nah, akhirnya kata An-Nu'man, "Faraja abi faradatil kasadaqah." Akhirnya bapakku kembali mengambil pemberiannya kepada An-Nu'man. Nah, tidak jadi gitu ya. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta juga sekalian. Itu Pak Gani ya. Jadi tidak boleh ya. Walaupun memang anak yang ketiga tadi memang dia baik gitu ya. Dibanding anak-anak yang lain. Itu hukumnya tidak boleh. Kemudian yang terakhir, mau hibah ke masjid ya. Apakah perlu persetujuan keluarga? Sebagai kepala rumah tangga, apalagi yang kerja, yang cari maisha murni ya, si bapak gitu ya. Dan uang yang mau diberikan ke masjid itu kelebihan. Memang uang lebih. Rumah tangga aman, udah aman. Lalu si bapak mau menghibahkan sesuatu atau sedekah ke masjid, apakah perlu? Tidak. Tidak perlu minta persetujuan keluarga. Selama tadi kebutuhan keluarga sudah terpenuhi gitu. Tapi kalau minta persetujuan bagaimana? Ya itu ada baiknya, berarti apa ya? Memuliakan istrinya, ya anak-anaknya. Walaupun itu sebenarnya sekedar untuk menghormati anak atau istri, "Bu, aku ini mau hibah Bu ke masjid. Gimana menurut Ibu?" Nah, bisa saja. Tapi bila mana istri mengatakan, "Ora usah ya, Pak." Misalnya, enggak usah. Nah, padahal kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi. Ya udah, perkataan enggak usah, Pak, itu enggak usah digubris gitu. Lanjut saja hibah. Kalau memang itu uang
murni hasil dari si suami gitu. Kecuali mungkin dua-duanya kerja dikumpulkan, nah itu kalau isinya mengatakan tidak usah berarti ya jangan gitu. Ya itu Pak Gani. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dan sekalian, Pak Budi mau nggak silakan. Kan keuangan keluarga terbatas. Apabila seorang ayah memberi perlombaan siapa yang khatam saya kasih hadiah di bulan Ramadan. Sehingga Ke anak-anaknya. ya, kan hadiahnya kan cuma satu, tapi anaknya umpamanya 4. Sudah bagaimana Islam? Tadi kan untuk musabakoh ya, perlombaan supaya anaknya semangat kan. Nah, boleh gitu. Dikasihnya apa? Dikasih apa? Wah, kalau mobil ya jangan. Ya. Daripada beli mobil, mendingan beli motor 4 kan gitu. Nah, semua kasih. Iya, ya kalau hadiahnya cuman coklat gitu ya. Ya itu bisa, nggak masalah. Pokoknya yang paling banyak hafalannya selama Ramadan nanti ayah kasih coklat. Pada anaknya 4, cuman nanti yang dapat dari cuman 1 gitu. Itu nggak ada masalah. Tapi sambil nanti yang dapat hadiah orang tuanya bilang, kamu kan punya saudara tuh, bagi-bagi saudaramu. Nah, supaya yang lain bisa menikmati. Ya, itu kan nasihat penting juga buat anak ya. Ya itu Pak Budi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, udah Isya ini ya. Ya, karena sudah Isya kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.